Shalom saudara, kita berjumpa lagi. Saya ingin share dengan kita semuanya dari Mazmur pasal 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara, ini adalah Mazmur yang digubah oleh Daud. Dan nadanya itu bernada pergumulan, saudara. Dan seperti biasa, kalau kita lihat gubahan-gubahan pergumulan dari Daud, pergumulannya ini nggak pernah yang ringan-ringan, saudara. Pergumulannya ini selalu pergumulan-pergumulan yang berat, saudara. Saudara, Daud ini seorang kepala negara dia. Daud ini seorang pemimpin bangsa. Dia punya lawan di mana-mana. Ada orang yang gak suka sama dia. Bahkan kalau kita pelajari hidupnya Daud, anaknya sendiri berusaha mengkudeta dia. Anaknya berusaha untuk menghancurkan dia. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh Daud. Semenjak dari awal, saudara ya, sebelum dia jadi raja, bagaimana dia diancam mau dibunuh oleh Saul. Bagaimana sampai akhirnya dia harus pura-pura gila, saudara. Bagaimana dia mengalami pergumulan demi pergumulan. Pergumulannya ini gak pernah pergumulan yang biasa-biasa saja. Pergumulannya ini bukan pergumulan yang enteng-enteng saja gitu loh, saudara. Pergumulannya itu selalu berat. Saudara, tapi kalau kita perhatikan, Daud tidak kehilangan keberanian untuk hidup. Ada begitu banyak orang, saudara, waktu menghadapi pergumulan demi pergumulan dalam hidup, mereka berusaha menarik diri. Atau mereka punya problem, terus akhirnya mereka berpikir, enggak, interaksi dengan dunia itu menghasilkan banyak masalah. Dia akhirnya menarik diri seminim mungkin, berusaha menghindari interaksi dengan orang lain. Dia menganggap hubungan-hubungan dengan banyak orang itu selalu menyisakan kepedihan, saudara. Selalu menimbulkan masalah demi masalah yang baru. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, saudara, di ayat 1 sampai ayat ketiga, saudara. Jadi ini ada dua bait, saudara ya. Ada dua bait. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kalau kita perhatikan di bait yang pertama, saudara, kita bisa lihat bahwa hidup itu menyajikan begitu banyak peristiwa maupun hal-hal yang menggentarkan, juga menakutkan, juga menyakitkan, saudara. Itulah kenapa ada banyak orang berusaha menarik diri. Itulah kenapa ada orang, bahkan banyak orang, kehilangan keberanian untuk menjalani kehidupan. Setiap hari mereka dipenuhi dengan rasa was-was. Nanti akan terjadi seperti apa? Nanti bagaimana kalau menghadapi ini?
Bagaimana kalau ini terjadi? Bagaimana kalau itu terjadi? Bahkan waktu itu nggak terjadi pun, saudara, mereka selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Saudara, kalau kita perhatikan, Daud bilang gini, pada Tuhan aku berlindung. Berlindung ini di sini menaruh percaya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ini satu pernyataan dari Daud bahwa dia percaya bahkan dalam pergumulannya Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Daud ini begitu mengasihi Tuhan. Saudara, nyanyiannya tentang pergumulannya dibuka dengan satu keyakinan penuh, satu pengharapan yang total kepada Tuhan. Pada Tuhan aku menaruh rasa percayaku, pada Tuhan aku menaruh harapanku, bukan pada yang lain, bukan pada kekuatan militernya, bukan pada orang-orang kepercayaannya, bukan pada kemampuannya dan pengalaman-pengalamannya, tapi dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, tapi rasa percayanya Daud ini, pengharapannya ini dipertanyakan. Makanya Daud bilang gini, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi Daud ini seolah-olah orang ini mempertanyakan pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, ada dua kemungkinan orang-orang yang bicara seperti ini kepada Daud, atau mungkin batin seperti ini, atau menyarankan seperti ini kepada Daud. Yang pertama adalah orang-orang yang memang membenci dia, orang-orang yang berusaha mencelakakan dia, lawan-lawannya yang sesungguhnya. Gak mungkin kamu bisa selamat. Rencana-rencana kita untuk menjahati kamu, rencana-rencana kita untuk mencelakakan kamu gak akan pernah bisa menghindar. Sekalipun kamu mengasihi Tuhan, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menggagalkan rencana-rencana ini. Mungkin batinnya orang-orang yang berusaha mencelakakan Daud itu seperti itu, saudara. Makanya mereka bilang, terbanglah ke gunung seperti burung. Pergilah kamu. Larilah kamu. Gak mungkin kamu bisa lolos. Atau, coba kamu berharaplah kepada Tuhan, bisa gak kira-kira? Ya kan? Jadi, rasa percaya kita kepada Tuhan seringkali itu menjadi cibiran, saudara, bagi orang-orang yang nyinyir, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh membenci kita mungkin, atau berusaha cari masalah dengan kita mungkin, atau orang-orang ini memang bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka mungkin bahkan orang Kristen, tapi kekristenannya ini hanya sekedar status di KTP-nya, saudara. Bukan kehidupannya. Itulah kenapa orang-orang seperti ini bisa bilang, alah, gak usah so alim lah. Alah, kamu seberharap-berharapnya sama Tuhan, gak mungkin Tuhan dengarkan kamu. Ayo, coba kira-kira gimana? Kamu berdoa, kira-kira apa Tuhan dengarkan kamu? Ini satu cibiran-cibiran, saudara, nyinyir. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap remeh Tuhan.
memandang rendah kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu nggak ada bahkan. Seolah-olah Tuhan itu tidak akan melakukan apa-apa. Seolah-olah Tuhan sudah kalah sama mereka. Atau bahkan seolah-olah Tuhan itu memang nggak ada. Tuhan itu nggak mungkin ada. Iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan dianggap sebagai sebuah kebodohan. Bodoh kamu berharap sama Tuhan. Bodoh kamu berdoa percaya sama Tuhan. Tuhan gak akan jawab doa-doamu. Ya kalau doanya ini untuk memuaskan hawa nafsu, ya gak mungkin didengarkan Tuhan, saudara. Tapi kalau kita berdoa bukan untuk memuaskan hawa nafsu, kita berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya yakin ada perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gak terpikirkan oleh kita yang akan Tuhan kerjakan. Perkara-perkara yang membuat kita terkagum-kagum betapa luar biasanya Tuhan itu. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Bukan sekedar kesaksiannya orang-orang, tapi kita akan alami sendiri betapa dahsyatnya Dia. Tapi iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan itu dianggap sebagai sebuah kebodohan bagi orang-orang yang nyinyir. Saudara, kebodohan yang sesungguhnya adalah saat seseorang menganggap bisa terlepas dari Tuhan dan melakukan semuanya sendiri padahal kemampuannya terbatas. Mereka merasa mampu, mereka merasa kuat. Tanpa Tuhan aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku punya koneksi. Aku punya kelimpahan materi. Aku punya segala-galanya. Padahal semuanya terbatas. Yang materi bisa hilang kapan aja, saudara. Yang koneksi bisa mengkhianati kita kapan saja. Dia nggak menyadari bahwa dia punya batas-batas tertentu. Manusia punya batas, saudara. Saudara, kalau kita membesarkan seorang anak, saudara, apakah kita bisa membesarkan seorang anak? Kita besarkan seorang diri tanpa bantuan orang lain? Minimal kalau kita ingin mendidik seorang anak, kita butuh orang lain, minimal kita butuh guru misalnya. Gak ada manusia yang ahli dalam semua hal. Gak ada manusia yang bisa melakukan semua hal sama baiknya. Dan gak ada manusia yang bisa maha hadir di mana-mana dia bisa hadir. Dimanapun anaknya butuh, dia ada hadir di sana. Dia butuh orang lain. Disitulah kita bisa melihat bahwa manusia ini punya batas-batas dalam kekuatannya, punya batas-batas dalam kemampuannya. Itulah kenapa adalah bodoh waktu manusia menganggap bisa terlepas dari Tuhan, sementara dia sendiri sebenarnya sangat terbatas. Kalau dia punya koneksi, merasa punya koneksi, bukankah sebenarnya dia tergantung dengan koneksinya? Kalau dia merasa aku punya materi, gak butuh Tuhan, bukankah sebenarnya dia sedang bergantung pada materinya? Itulah kebodohan. Merasa mampu tanpa Tuhan, padahal dia terbatas. Saudara, kemungkinan yang kedua yang menyarankan Daud seperti itu, yang menyarankan Daud, pergilah, terbanglah ke gunung seperti burung, itu adalah orang-orang dekatnya. Penasehat-penasehatnya, pejabat-pejabat di sekelilingnya mungkin, atau sahabat-sahabatnya mungkin. Saudara, orang yang dekat dengan kita pun bahkan bisa melemahkan kita.
Dengan cara apa? Memberi nasihat-nasihat yang kelihatannya bijaksana, tapi sebenarnya nggak bijaksana. Kenapa? Karena membuat kita kompromi dengan dosa. Membuat kita ini kompromi dengan hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita nuruti seleranya orang banyak, saudara, kadang-kadang orang banyak ini kan menganjurkan sesuatu yang pokoknya itu bisa memuaskan aja. Sifatnya pembenaran-pembenaran aja. Contohnya, saudara, kalau ada orang berselingkuh, kadang-kadang orang cari pembenaran dengan apa? Ya gak apa-apa, wong istrinya atau suaminya jahat kok. Ya kalau jahat didoakan, supaya hidupnya berubah. Bukan malah kita selingkuh. Aku selingkuh karena dia juga selingkuh. Aku balas dia. Lah kalau balas-balasan seperti ini, kapan selesainya? Yang ada justru saling melukai. Semakin hari semakin saling melukai. Tapi orang banyak bilang, kadang-kadang orang-orang di sekelilingnya, kalau orang-orang ini nggak mengenal Tuhan dengan benar, orang-orang seperti ini akan bilang, nggak apa-apa. Toh dia juga melakukan itu. Nggak apa-apa. Toh dia jahat. Toh kamu nggak pernah tenang dalam rumah tanggamu. Seolah-olah orang-orang seperti ini nganggap bahwa seolah-olah Tuhan itu nggak mampu untuk menolong. Itulah kenapa kita harus kompromi dengan dosa-dosa. Itulah kenapa kita harus kompromi dengan sesuatu yang nggak benar. Yang penting semua senang. Ini jalan tengah. Yang penting semua senang. Suka sama suka semualah. Senang sama senang. Yang penting hati gembira aja. Saudara, nasihat yang bijaksana yang sesungguhnya adalah nasihat-nasihat yang mengarahkan orang untuk kembali kepada hati Tuhan. Nasihat-nasihat yang seperti itu, nasihat-nasihat yang kita bisa dengarkan, nasihat-nasihat yang bisa kita pikirkan. Bukan nasihat-nasihat yang berusaha mencari pembenaran. Nasihat-nasihat seperti itu adalah nasihat-nasihat yang mengarahkan kita berjalan di dalam rencananya Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Nasihat-nasihat yang membuat iman kita ini semakin bertumbuh. Karena iman kita bertumbuh, kita semakin berserah total kepada Tuhan. Dan karena kita ini semakin berserah total kepada Tuhan, hati kita, hidup kita tiap hari itu makin ingin menyenangkan Tuhan. Bukan makin ingin menyenangkan dirinya sendiri. Bukan makin ingin cari pembenaran-pembenaran sendiri. Bukan, saudara. Jadi Daud ini, saudara ya, waktu dia bilang, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Ada kemungkinan ini orang-orang yang nyinyir kepada Daud, orang-orang yang hendak mencelakakan Daud bilang begitu, atau bahkan orang-orang dekatnya sendiri. Udahlah kamu kompromi aja lah. Bagaimana kamu berani berkata seperti itu? Daud memiliki keberanian yang luar biasa, saudara, untuk menghadapi semua pergumulannya. Daud memiliki keberanian yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan ini. Daud tahu
Kehidupan ini gak cuma menyajikan hal yang manis. Kehidupan ini juga menyajikan hal-hal yang pahit, hal-hal yang getir. Tapi dia punya keberanian untuk menghadapinya. Kenapa kok Daud punya keberanian untuk menghadapinya? Di ayat ke-4 sampai ayat ke-7. Dia menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan melepaskan, Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian. Tuhan yang Maha Tahu akan terus mengamat-amati, akan terus memperhatikan anak-anaknya dengan seksama. Itulah kenapa Daud bilang, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara, menguji ini, kata menguji ini saudara, konteksnya menguji untuk membuktikan kemurnian emas. Juga digunakan untuk menguji kemurnian hati orang-orang percaya. Murni enggak ini hatinya? Diuji, dites, dilihat, diamat-amati. Benar enggak ini hatinya? Ya enggak ini hatinya? Benar-benar sama Tuhan enggak ini hatinya? Tuhan dalam pandangannya Daud, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang menguji untuk membuktikan kemurnian hati anak-anaknya. Seperti pandai emas yang menguji, membuktikan ini emas betulan atau bukan ini. Segala bentuk ujian yang kita alami, di dalamnya terdapat maksud Tuhan. Itu yang dipahami oleh Daud. Maksudnya apa? Untuk memurnikan. Semakin menunjukkan kemurnian hati kita. Nah, murni ini apa sih saudara? Saudara, KBBI menunjukkan murni itu definisinya adalah tidak tercampur unsur lain. Jadi hanya itu aja. Jadi emas murni itu enggak tercampur sama yang lain-lain. Logam-logam lain enggak ada. Emas murni itu cuma emas. Kemudian definisi yang lainnya adalah belum mendapat pengaruh luar. Jadi dia masih murni, masih asli. Yang sebenarnya, yang sesungguhnya, itulah yang murni. Artinya apa kalau Tuhan ini memurnikan manusia atau membuktikan atau menunjukkan kemurniannya manusia itu artinya apa? Saudara, Tuhan ingin memunculkan sifat manusia yang sesungguhnya, sifat manusia yang asli yang ada di dalam koridor karakternya Tuhan. Yang belum terkontaminasi oleh dosa. Jadi manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia punya sifat yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Karakternya, ada moralnya Tuhan di dalamnya. Dan itu rusak waktu manusia jatuh di dalam dosa. Itulah kenapa manusia gampang untuk iri hati. Manusia ini seringkali kita lihat susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Manusia suka mempersulit orang lain untuk sesuatu yang seharusnya mudah.
Manusia suka menjatuhkan orang lain demi ambisi-ambisi pribadinya. Manusia ini nggak perlu diajari saudara untuk berbuat dosa. Manusia ini saudara semenjak dari bayinya bahkan tahu caranya untuk memanipulasi orang tuanya. Secara insting mereka ngerti caranya memanipulasi orang tuanya. Mereka nangis. Apalagi kalau di mal-mal nggak dituruti saudara. Mereka istilahnya itu geru-geru saudara. Mereka nangis meraung-raung sambil gulung-gulung saudara ya. Berguling-guling di lantainya mal. Berharap keinginannya mereka dipenuhi sama orang tua. Mereka berusaha memanipulasi orang tuanya. Nah, saudara, dalam konteks ini, saudara dalam pandangannya Daud, semua pergumulan yang berat yang terjadi di dalam hidupnya adalah untuk memunculkan kemurnian hatinya. Jadi Tuhan pakai itu untuk memunculkan karakternya Tuhan di dalam hidupnya dia. Sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia sejati. Bagaimana awal-awalnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Waktu semuanya baik adanya, sungguh amat baik adanya. Yang sesuai dengan standar moralnya Tuhan, standar kebenarannya Tuhan. Kemudian Daud melanjutkan di ayat ke-7. Sebab Tuhan adalah adil. Adil di sini adalah benar, saudara. Benar ini artinya dia sangat tepat, sangat presisi dalam hal karakter, dalam hal moral, dalam hal kebenaran, saudara. Kemudian dikatakan, dan ia mengasihi keadilan, dan ia mengasihi kebenaran. Ia adalah benar, dia itu sangat tepat dalam kebenaran, sangat tepat dalam hal karakter, dalam hal moral. Dia itu sangat presisi, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan ia mengasihi kebenaran. Tuhan bilang, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan, mana mungkin? Saudara, kalau manusia tidak bisa memenuhi standar itu, Tuhan gak akan ngomong seperti itu, saudara. Tuhan ngomong seperti itu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Tuhan tahu, manusia, anak-anaknya, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dia bisa mencapai standar itu. Itulah kenapa Daud, saudara, tidak takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena semua ini dilakukan Tuhan untuk memunculkan, untuk membuktikan kemurniannya, untuk memunculkan karakternya Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan sedang membuat hidupnya Daud bergerak lebih dewasa, bergerak menjadi semakin serupa, menjadi semakin segambar dengan Tuhan. Bukan menggunakan hidup lamanya. Itulah kenapa Daud gak takut dengan kehidupan. Itulah kenapa Daud gak takut dengan pergumulan-pergumulan. Seberat apapun dia gak takut, saudara. Dia menjalaninya. Dan kita lihat sampai akhir hidupnya, dia menjalani pergumulan-pergumulan dalam hidupnya dengan luar biasa. Pergumulannya ini gak ecek-ecek, saudara. Tapi dia hadapi dengan gagah berani. Karena dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia. Karena dia tahu Tuhan bukan mau mencelakakan dia, tapi Tuhan hendak memurnikan dia.
Tuhan ingin memunculkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Saudara, tidak perlu takut menghadapi kehidupan saat kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan yang adil dan benar itu tidak akan pernah membiarkan kita. Justru maksudnya adalah untuk mengeluarkan, memunculkan sisi kebenaran itu di dalam hidup kita. Di situ Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menguatkan. Dan kita pasti mampu melewatinya. Karena tujuannya bukan untuk mencelakakan kita. Amin, saudara. Saudara, saya berdoa untuk kita semuanya. Kalau engkau sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, dan engkau merasa pergumulanmu berat, engkau mungkin menghadapi sakit penyakit, engkau mungkin menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, engkau mungkin kehilangan pekerjaan, engkau mungkin mengalami kebangkrutan, dan engkau mulai mengalami trauma mungkin. Engkau mungkin mengalami rasa pahit dalam hubungan-hubungan. Tapi saya berdoa hari ini di dalam nama Yesus, seperti Daud, Tuhan akan memberikan kepadamu keberanian untuk menghadapi kehidupan. Tuhan akan menguatkan engkau untuk melewati semuanya ini. Dan kau akan keluar sebagai pemenang. Hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu akan dipenuhi dengan kasih, akan dipenuhi dengan kuasa Allah. Sampai seterusnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.